Halo semuanya. Seperti yang kita tahu, uang adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kita memerlukan uang untuk makan, membeli pakaian, membayar sewa rumah, dan juga untuk belajar. Nah, sekarang, marilah kita renungkan sekali lagi. Sebenarnya, apa sih uang itu? Apa ini? Ya, benar. Ini adalah uang. Sekarang, saya punya satu pertanyaan. Di sini ada berbagai macam mata uang. Kalau kamu hanya boleh memilih dua jenis mata uang dari semuanya, kamu akan memilih yang mana? Dan yang lebih penting, mengapa Anda memilih itu? Kalau begitu, ini apa? Lalu, menurut kalian, ini terlihat seperti apa? Hanya batu besar, kan? Tapi sebenarnya, batu ini juga pernah digunakan sebagai uang yang sah. Di Pulau Yap, Mikronesia, dulu batu seperti ini disebut rai atau fei, digunakan sebagai alat tukar. Beberapa di antaranya beratnya mencapai ratusan kilogram, sehingga tidak mungkin dibawa kemana-mana. Namun, selama seluruh warga pulau sepakat bahwa batu besar itu sekarang sudah dimiliki seseorang mulai bulan ini, maka transaksi pun dianggap sah. Meskipun tidak dibawa secara fisik, batu itu tetap berfungsi sebagai uang karena semua orang percaya pada nilainya. Kalau begitu, ini apa? Kalau begitu, bagaimana dengan yang satu ini? Ini adalah uang kertas yang dulu pernah digunakan di negara Zimbabwe. Angka yang tercetak di sini sangat besar, bukan? Namun, karena kekacauan politik dan ekonomi, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah hilang, dan terjadilah hiperinflasi yang luar biasa. Harga barang naik terus-menerus, hingga akhirnya bahkan dengan setumpuk uang ini, tidak bisa membeli sepotong roti pun. Pada akhirnya, uang ini nilainya menjadi lebih rendah dari tisu. Apa ini? Ini semua hanyalah kertas. Tapi, mengapa kertas biasa ini bisa memiliki nilai, bahkan bisa ditukar dengan mobil atau rumah? Batu besar pun bisa menjadi uang, selama semua orang percaya padanya. Sebaliknya, meskipun terdapat angka yang sangat besar, tanpa kepercayaan, itu hanyalah selembar kertas tak berharga. Dengan kata lain, apa yang menentukan nilai uang itu, tidak lain dan tidak bukan adalah kepercayaan. Tepat sekali. Hakikat uang adalah kepercayaan. Negara dan bank menjamin bahwa kertas ini memiliki nilai, dan kita semua percaya bahwa uang ini berharga. Itulah sebabnya uang memiliki nilai. Konsep kepercayaan ini juga sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika seseorang berpikir, kalau saya minta tolong pada orang ini, pasti akan dikerjakan dengan baik, maka pekerjaan akan datang kepada Anda, dan dari situlah uang pun mengalir sebagai imbalannya. Dengan kata lain, orang yang dipercaya akan secara alami menarik pekerjaan dan uang. Bagaimana jika seseorang mencoba mendapatkan uang dengan cara yang curang? Berbohong, menipu orang lain. Mungkin saja uang bisa didapat untuk sementara waktu. Namun, kepercayaan yang sudah hilang sangat sulit untuk dikembalikan. Kalau orang-orang mulai berpikir, orang itu tidak bisa dipercaya, maka tidak akan ada lagi yang ingin memberikan pekerjaan kepadanya. Dan lebih dari itu, perbuatan curang yang kamu mulai, bisa saja suatu hari nanti menjadi bumerang yang menyakiti orang yang paling kamu sayangi. Coba bayangkan situasi seperti ini. Seseorang dari keluargamu yang sangat kamu sayangi mengalami luka parah, dan kamu berharap dokter segera menanganinya. Namun, seorang kaya yang datang belakangan berkata, "Dok, saya sebenarnya tidak darurat, tapi saya akan bayar 10 kali lipat kepada Anda, jadi tolong periksa saya dulu." Kalau permintaan itu dikabulkan, apa yang akan kamu rasakan? Apa yang akan terjadi pada keluargamu? Inilah arti sebenarnya dari meluasnya ketidakadilan dalam masyarakat. Sebenarnya, pasien dengan kondisi paling daruratlah yang seharusnya diprioritaskan. Tapi kalau dengan uang saja aturan bisa dilanggar, maka orang yang punya lebih banyak uang akan selalu menang. Jika ketidakadilan menyebar, mereka yang punya lebih banyak uang akan selalu dipilih lebih dulu. Di dunia seperti itu, tak peduli seberapa keras kamu berusaha, kamu akan tetap kalah.
Jika kecurangan menjadi hal yang biasa, maka aturan dan keadilan akan hilang, dan masyarakat pun tidak bisa lagi hidup dengan rasa aman dan tentram. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan, harga saham perusahaan yang dipenuhi kecurangan, atau mata uang negara yang kehilangan kepercayaan, akan jatuh drastis nilainya. Ketika itu terjadi, sebanyak apapun uang yang kamu hasilkan, nilainya bisa hilang dalam sekejap, dan kamu bisa jatuh dalam kemiskinan. Bahkan dalam kasus terburuk, perusahaan atau negara yang kehilangan kepercayaan bisa mengalami kebangkrutan. Menghasilkan uang adalah hal yang luar biasa. Namun, jika kamu melakukannya dengan cara yang tidak jujur, kepercayaanmu dan nilai uangmu akan hilang seketika. Uang yang diperoleh dengan cara yang benar, serta kepercayaan yang dibangun dalam prosesnya, itulah yang menjadi aset terbesar, yang akan membawa kebahagiaan bagi dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Lalu, bagaimana caranya mendapatkan uang yang bernilai tanpa terlibat dalam kecurangan? Mulai sekarang, saya akan membahas tentang 5 kemampuan penting dalam mengelola uang yang perlu kamu miliki. Dengan melatih kelima kekuatan ini satu persatu, saya yakin kamu bisa membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Yang pertama dan paling penting adalah kemampuan untuk menghasilkan uang. Bayangkan ini sebagai kemampuan untuk membuat orang lain berkata, "Terima kasih." Ketika kamu membantu menyelesaikan masalah seseorang, atau membuat orang lain merasa bahagia, uang pun akan datang sebagai bentuk penghargaan bersamaan dengan ucapan, "Terima kasih." Orang yang bisa mengumpulkan banyak ucapan, "Terima kasih," dan orang yang memiliki sesuatu yang hanya dia yang bisa melakukannya, secara alami akan memiliki kemampuan menghasilkan uang yang lebih tinggi. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana caranya agar orang-orang berkata, "Terima kasih," padaku? Apa hal yang hanya aku yang bisa melakukannya? Bagaimana cara menambah dan meningkatkan kemampuan itu? Dan untuk menjaga agar kemampuan menghasilkan uang tetap stabil, penting juga untuk tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Bayangkan sebuah pohon. Pohon dengan satu akar besar akan lebih mudah tumbang saat badai datang, dibandingkan pohon yang punya banyak akar kecil yang kuat. Begitu pula dengan hidup kita. Selain gaji dari perusahaan, jika kamu memiliki sumber penghasilan tambahan dari keterampilan pribadi, seperti pekerjaan sampingan, itu akan memberikan rasa aman di masa depan. Cobalah pikirkan, pekerjaan sampingan apa yang mungkin bisa kamu lakukan, dengan kemampuan dan minat yang kamu miliki sekarang? Berikutnya adalah kemampuan menabung. Mulailah dengan menyiapkan dana darurat. Jika Anda memiliki biaya hidup selama 6 hingga 12 bulan, Anda tidak perlu khawatir tentang pengeluaran mendadak, baik itu untuk berobat dan lain-lain. Langkah pertama adalah memahami kemana dan seberapa besar uang Anda digunakan. Anda bisa menggunakan aplikasi pencatat keuangan, misalnya. Sisihkan 10% dari penghasilan bulanan Anda setiap bulan sebagai tabungan. Selama neraca keuangan rumah tangga Anda tetap surplus tiap bulan, tabungan akan terkumpul secara sendirinya seiring waktu. Untuk mempercepatnya, terapkan pengeluaran cerdas, pilih barang berkualitas sama dengan harga lebih rendah dan biasakan hidup hemat. Sebanyak apapun Anda menghasilkan dan menabung, jika tidak memiliki kemampuan untuk melindungi uang itu bisa hilang dalam sekejap. Kemampuan ini adalah tentang menghindari penipuan dan mengurangi kerugian yang tidak perlu. Kalimat seperti, "Ini rahasia yang pasti untung, hanya untuk kamu," sebaiknya langsung dicurigai. Juga, hindarilah membelanjakan uang hanya untuk pamer atau demi gengsi. Sebelum menggunakan uang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu? Saat meminjamkan uang kepada orang lain, berhati-hatilah. Hanya pinjamkan jumlah yang tidak akan Anda sesali jika tidak dikembalikan. Itu adalah kunci untuk melindungi hati Anda sendiri juga. Setelah Anda berhasil menabung uang untuk keadaan darurat, langkah berikutnya adalah mulai memikirkan kemampuan untuk mengembangkan uang, yaitu investasi. Tidak perlu berpikir terlalu rumit. Anggap saja seperti menumbuhkan uang untuk masa depan Anda sendiri. Tentu saja ada risiko, tetapi dengan pengetahuan yang benar, investasi memiliki potensi untuk menambah uang lebih besar dibandingkan hanya menyimpannya di bank. Jenis-jenis investasi antara lain, properti, saham, reksadana, obligasi, dan emas. Sebagai contoh, ada produk bernama reksadana yang memungkinkan Anda menambah uang sambil meminimalkan risiko,
dengan cara berinvestasi secara tersebar di perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang di seluruh dunia. Misalnya ACWI, All Country World Index, memungkinkan investasi tersebar ke 2.700 perusahaan unggulan di 54 negara, termasuk Google dan Apple. Berdasarkan data 200 tahun terakhir, rata-rata bagi hasil investasi seperti ini diperkirakan sekitar 7% per tahun. Dan di sini, di Indonesia, Anda bisa mulai hanya dari Rp60.000 dengan menggunakan aplikasi sekuritas. Yang terpenting adalah memulai dengan jumlah kecil, dalam batas yang wajar, dan mendapatkan pengalaman. Dan yang paling penting pada akhirnya adalah kemampuan untuk menggunakan uang. Uang bukanlah sesuatu yang hanya untuk dikumpulkan atau diperbanyak. Kita juga tidak bisa membawanya saat meninggalkan dunia ini. Penggunaan uang yang terbaik adalah ketika uang digunakan untuk hal-hal yang membawa pertumbuhan diri, seperti belajar, bepergian untuk pengalaman baru, memberikan hadiah kepada orang yang kita cintai, atau menyumbang demi kebaikan masyarakat. Cobalah pikirkan, bagaimana cara menggunakan uang agar bisa membawa kebahagiaan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Uang hanyalah sebuah alat. Namun, bagaimana Anda memperolehnya dan menggunakannya akan memengaruhi masa depan Anda dan juga arah masyarakat. Kemampuan untuk menghasilkan, menabung, melindungi, mengembangkan, dan menggunakan uang. Latih kelima kemampuan ini secara seimbang, dan jangan pernah berpikir untuk melakukan kecurangan. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan bisa Anda ciptakan mulai sekarang. Jika Anda menghargai kepercayaan dan menggunakan uang dengan benar, uang itu pasti akan membawa kebaikan bagi dunia.